Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Madiana Lestari, mahasiswa PPG Perjabatan tahun 2022 gelombang 1. Di sini saya akan memaparkan terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk panduan observasi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik yang diobservasi pada bab ini yaitu terkait perkembangan fisiologis, psikologis, dan motivasi belajar. Perkembangan fisiologis. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Sedangkan perkembangan psikologis yang diobservasi pada kali ini yaitu terkait perkembangan kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Selanjutnya yang terakhir, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Kisi-kisi instrumen perkembangan fisiologis. Yang pertama yaitu mengenai tinggi dan berat badan yang akan diterapkan pada butir soal 1 dan 2. Kemudian perubahan dalam proporsi tubuh pada butir soal 3 dan 4, dan yang terakhir perubahan pubertas pada butir soal 5 dan 6. Kisi-kisi instrumen untuk perkembangan psikologis bagian kognitif. Instrumen dari penelitian ini adalah tes operasi logis atau TOL PIZ. Cakupan materi soal pada TOL merupakan materi pelajaran matematika yang telah diterima subjek di SMA maupun jenjang pendidikan sebelumnya. Adapun spesifikasi materinya sebagai berikut. Yang pertama, geometri, terdiri dari masalah pada ukuran sudut, hubungan sudut, keliling, luas, volume, dan sifat bangun datar. Yang kedua, aljabar, terdiri dari berbagai jenis menggunakan persamaan dan barisan. Yang ketiga, aritmatika, mencakup presentase, rasio, proporsi, pecahan, desimal, dan teknik konversi. Dan yang terakhir mengenai statistik, menggunakan probabilitas atau peluang dan korelasi. Selanjutnya, kisi-kisi untuk instrumen perkembangan psikologis, emosi, psikososial, dan moral. Yang pertama mengenai emosi, indikatornya yaitu mengenali emosi diri. Pernyataan positifnya ada di nomor 1 dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 2. Yang selanjutnya indikator mengelola emosi, pernyataan positifnya ada di butir soal 3 dan 4 dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 5. Kemudian memotivasi diri sendiri ada di pernyataan positif butir soal nomor 6. Yang indikator selanjutnya mengenali emosi orang lain terdapat pada butir soal nomor 7. Pernyataan positif dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 8. Yang selanjutnya indikator membina hubungan. Pernyataan positif terdapat di butir soal nomor 10 dan pernyataan negatif terdapat di butir soal nomor 9. Perkembangan psikososial, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diri dan identitas. Pernyataan positifnya ada di butir soal 11 dan pernyataan negatifnya ada di butir soal nomor 12. Selanjutnya, indikator hubungan dengan orang tua. Pernyataan positif ada di butir soal 14 dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 13. Dan yang terakhir untuk indikator psikososial yaitu hubungan dengan teman sebaya. Pernyataan positif ada di butir soal 17 dan pernyataan negatif ada di butir soal 15 dan 16. Yang terakhir untuk perkembangan moral, indikatornya yaitu hati nurani ada di butir soal 18 untuk pernyataan positif dan butir soal 19 untuk pernyataan negatif. Indikator empati ada di butir soal 20 dan 22 untuk pernyataan positif dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 21. Yang terakhir untuk indikator moral yaitu kontrol diri. Pernyataan positif ada di butir soal 23 dan 24 serta pernyataan negatif ada di butir soal nomor 25. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen motivasi belajar. Ada 6 indikator di sini. Indikator yang pertama yaitu senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, pernyataan positifnya ada di butir soal 1 dan 2 dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 3. Yang indikator kedua, senang bekerja mandiri. Pernyataan positifnya ada di butir soal 4 dan 6 dan pernyataan negatif ada di butir soal 5. Indikator ketiga, menunjukkan minat, ada di butir soal 7 dan 9 untuk pernyataan positif dan pernyataan negatifnya ada di butir soal 8. Yang keempat, ulet dalam menghadapi kesulitan. Pernyataan positif ada di butir soal 10-12 dan yang pernyataan negatif ada di butir soal 11.
Yang kelima, ada indikator tidak mudah melepas hal yang diyakini. Pernyataan positif terdapat di butir soal 14 dan 15, pernyataan negatif terdapat di butir soal 13. Yang terakhir untuk indikator motivasi belajar yaitu tekun dalam menghadapi tugas. Pernyataan positif terdapat di butir soal 16 dan 18, serta pernyataan negatif terdapat pada soal butir soal 17. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.